sini kita berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak Ansari Bukhari tentang bagaimana kita bisa mendorong dan apa yang sudah kita lakukan untuk menggerakkan sektor real khususnya di industri manufaktur. Bagaimana kita melihat ke depan dan dengan refleksi ke belakang tentang sektor industri manufaktur ini, Pak. Sektor industri adalah salah satu sektor real yang mempunyai kontribusi terbesar di ekonomi nasional kita. Dan kita melihat sebenarnya adalah sektor real itu adalah hal yang menjadi bagian penting dalam rangka bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional kita. Kalau kita bicara untuk kebutuhan atau kepentingan nasional, pertama adalah bagaimana tersedianya lapangan kerja. Yang kedua adalah bagaimana ada nilai tambah di dalam negeri. Yang ketiga, bagaimana dia berperan dalam menghasilkan devisa. 3 peran itulah yang sebenarnya ada di sektor industri. Dalam rangka pengembangan sektor real, khususnya sektor pertanian di Indonesia, kali ini kita akan berbincang dengan Rektor IPB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto. Apa yang ingin dilakukan oleh IPB? Pembangunan sektor real, salah satunya pertanian, dan pertanian adalah kekuatan kita. Kalau kita tidak pedulikan itu, kalau kita tidak manfaatkan itu, justru kita akan mengalami hal sebaliknya. Tantangan yang luar biasa besar ke depan adalah pertambahan jumlah penduduk kita, yang implikasinya adalah peningkatan kebutuhan pangan. Kalau kita tidak mengelola pertanian ini untuk menjadikan itu sebagai sistem produksi pangan nasional yang handal dengan sebaik-baiknya, dengan merespon tren kecenderungan kenaikan kebutuhan pangan itu, kita akan terus-menerus ketinggalan. Ya, dialog kembali kami lanjutkan. Ini tadi Pak Hadito sempat menyinggung mengenai floor street ya, istilah yang sangat membuat saya penasaran. Tapi kayaknya Dianita juga penasaran tuh mengenai floor street. Mungkin ada pertanyaan? Ya, saya mau nanya ke Pak Hadito. Terus terang saya agak bingung mengenai perbincangan tadi. Apakah ada apa hubungan judul perbincangan ini, Let's Back to Floor Street, dengan penjelasan Pak Hadito? Ya, ini sebenarnya hanya istilah yang saya pakai untuk mengajak kita kan gitu. Sekarang ini kan ekonomi kita secara nasional maupun juga korporasi menurut saya terlalu banyak gitu ya terpengaruh dan memberi perhatian kepada indikator-indikator yang saya quote-unquote saya sebut sebagai Wall Street itu tadi. Dan rasanya kita nggak boleh membiarkan seperti ini terus kan gitu. Kalau nggak pengelolaan perusahaan misalkan, udah yang penting kapitalisasi sahamnya udah. Tadi sahamnya digoreng-goreng aja, yang penting kelihatan gede. Padahal perusahaannya ya sebenarnya cuma segitu-gitu doang, tapi hanya karena rekayasa dari sisi aspek keuangan, dari sisi aspek saham kemudian menjadi besar. Nah, padahal kalau kita teruskan seperti ini terus gitu ya, perusahaannya bubble, ekonomi juga akan bubble, dan kalau udah bubble kan kecoblos jarum langsung meledos kan gitu. Nah, ini yang saya pikir bahaya ini. Nah, yang saya ingin kita kemudian memberi perhatian adalah ayolah kita kembali kepada floor street itu. Jadi kita ingin agar kita ini semuanya lah, baik secara perekonomian nasional maupun secara korporasi, yuk kita ini kembali ngurusin yang floor street ini tadi gitu loh. Oke, apa sebetulnya floor street itu tadi, itu apa saja? Apakah memang sektorialnya atau bagaimana nih Pak Handi? Ya, dalam perekonomian nasional kita bicara itu sektorial ya. Jadi kalau kita sekarang amati rasanya banyak pemimpin negara, banyak pemimpin perusahaan pusing kalau indeks anjlok, kalau tiba-tiba rupiah melemah, dan ya itu harus dipikirin kan gitu ya. Tapi memang yang harus dipikirin cuma itu doang kah gitu kan gitu ya. Nah, ini kan harus dipikirin yang floor street-nya ini. Kalau kita bicara sektor real, itu sektor real kan sebenarnya bisa menyebar pada banyak bisnis, pada semua bisnis juga ada sektor realnya kan gitu. Tapi kalau kita bicara secara perekonomian nasional, maka sektor real ini kan masuk kepada hal-hal yang sangat basic. Salah satu contoh yang selama ini kita omongin infrastruktur kan begitu.
wah udah kalau ngomong infrastruktur kita selalu bilang, ya itu penting. Tapi kapan kerjanya? Balik-balik duitnya lagi kan gitu. Nah ini kalau sudah mulai duit, nah udah sekarang lagi ini rupiah lagi lemah, nunggu rupiahnya kuat kapan? Nunggu rupiahnya kuat, maksudnya ya kita berharap rupiah menguat, tapi kan sebenarnya kita nggak boleh nunggu terus kan begitu. Sama juga kalau kita bicara tentang selain infrastruktur kan, kalau kita bicara di infrastruktur di Floor Street itu ada dua yang paling kunci adalah sumber daya manusia kan gitu. Sumber daya manusia bicara tentang orang, bicara juga tentang bagaimana membangun keinginan orang untuk mengembangkan bisnis dan sebagainya. Dua hal ini menjadi kunci sebenarnya, dan ini pada semua sektor kemudian masuk kan begitu. Contoh lah kalau kita bicara pertanian kan gitu. Sekarang ini ribut-ribut, aduh tiba-tiba daging harganya mahal, gimana supaya daging harganya murah? Udah impor aja gitu, langsung masuk. Nah, ya memang secara rupiah tiba-tiba harganya terkendali kan gitu. Itu jalan pintas seperti itu ya. Nah ya apakah kita masuk begini terus kan begitu ya? Kedelai tiba-tiba harganya naik, tempe tahu kagak ada, ya terus yang seperti ini memang kalau kita mau jalan pintas yang pakai, saya suka menganalogikan, meskipun barangkali ada yang protes juga Wall Street itu dengan yang persepsi, yang sulap-sulapan itu tadi kan gitu. Kalau kita terus-terusan seperti ini, ya ini saya rasa ini nanti kita nggak membenahi yang realnya ini kan gitu. Nah, yang seperti ini tentu saja harus kita kasih porsi kan gitu. Karena kalau kita bisa memberi perhatian yang lebih besar, membangun kembali landasan perekonomian, termasuk landasan pengembangan perusahaan gitu. Meskipun hasilnya nggak kelihatan dalam waktu dekat gitu ya, tetapi itu dibutuhkan gitu. Yang saya ingin ajak kita, yuklah jangan hanya mikirin Wall Street itu lah gitu. Yuk sekarang ini kita juga harus mikirin yang Floor Street ini tadi gitu loh.